Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan ini kita akan bahas tentang rukun Islam. Ya. Ada berapa rukun Islam? 5. Apa saja di antaranya? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam, kita harus bersahadat. Itu salah satu rukun iman, rukun Islam yang perlu kita ucapkan. Itu salah satu rukun yang secara lisan kita harus, mungkin setiap hari kita harus bersahadat, karena kalau tidak kita ucapkan setiap hari itu akan membawa pikiran kita itu yang tidak baik-baik. Kemudian mungkin yang selanjutnya ada rukun Islam yang kedua, ada itu apa? Sholat. Nah, untuk sholat ini mungkin saya akan menyuruh bapak-bapak yang ada di depan sana untuk memaparkan rukun iman, rukun Islam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Di bukunya coba disimpan dulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri dulu. Jadi nanti Bapak ada cerita ya. Cerita ini tentang apa ya? Tentang kucing dan ayam, ya kan? Ada yang tahu kucing nggak? Gimana bunyi kucing? Kalau ayam gimana bunyinya? Ya kan? Nah, sekarang ini yang mau jadi kelompok kucing siapa? Kucing sini ya? Kucing. Oke, gimana suaranya kalau kucing? Kurang keras, gimana suaranya? Meong, ya kan? Kalau ayam gimana? Ya, oke. Ya. Jadi nanti Bapak cerita ya. Kalau Bapak misalnya cerita pada suatu hari seekor kucing, langsung meong ya kan. Kalau ada yang nggak bersuara nanti kita kasih hukuman ya. Hukumannya apa? Mungkin nanti baca salah satu surat ya, surat pendek ya. Siap? Nanti pada saat Bapak bilang terus kucing memanggil ayam. Terus yang dengar ayam langsung bunyi. Paham ya? Paham nggak kira-kira? Oke, sekarang coba perhatiin Bapak dulu ya. Jadi tadi yang pertama, yang di sini ini kita kelompok kucing ya. Kalau sini kelompok ayam, ya, paham ya? Ayam. Jadi nanti pada saat Bapak bilang kucing, kalau Bapak bilang kayaknya kucing berbunyi, siapa yang ngomong? Ini. Nah, di sini ya. Ya. Gimana bunyinya coba? Meong. Oke, kalau ada yang nggak berbunyi nanti kita kumpulin, nanti kita suruh baca surat pendek ya. Siap? Terus kalau Bapak bilang ayam pergi ke sekolah, yang bunyi siapa? Yang sini kan? Nah, berarti nanti kalau ada yang nggak bunyi pukul yuk, berarti nanti dikumpulin juga ya. Oke. Nanti minta tolong ini Pak Sabar ya. Pak Sabar nanti liatin kalau ada yang nggak bersuara. Nah, itu nanti ditarik aja, dikumpulin di depan ya. Oh iya. Jadi nanti ini Pak Sabar, ini kelompok kucing, ini kelompok ayam. Oke ya. Baik, siap? Udah siap dengar ceritanya belum? Iya ya. Pasang telinga, dengerin. Kalau nanti ada yang nggak sesuai dengan ininya berbunyi, maka akan dikumpulin di depan ya. Pada suatu hari jam 5 subuh, ayam berkokok. Wisma ya. Tiba-tiba si kucing bertanya, suara apakah itu? Suara kucing.
Lalu si kucing juga bertanya, itu ayam Pak. Pak sabar, liatin Pak sabar, siapa tahu ada yang nggak bunyi. Lalu si ayam main ke rumah si kucing. Terus si ayam manggil si kucing. Cing, cing. Bangun dong. Hari udah masuk subuh, kita sholat ya cing. Iya ayam siap. Nah, siapa yang bunyi? Ada yang bunyi nggak? Bunyi apa? Bunyi nggak? Hah? Siapa ini ya? Yang mana ini? Yang ketiga bunyi ya? Yaudah, sini dah, sini dah, sini dah. Apa bunyi? Sama dia. Apa tak? Ya cing, ntar saya ambil dulu ya. Ayo kita sama-sama rakaat yang kita ke masjid. Nah, akhirnya pagi itu si kucing sama ayam berangkat ke masjid dan mereka berdua baik kucing atau ayam sholat subuh ya kan. Nah, itulah cerita pada hari ini. Jadi yang hari ini kena siapa yang enggak ini yang bersuara? Siapa namanya Mas? Ada. Nah, sekarang kita yang lain duduk. Nah, coba baca surat nabanya biar Bapak bisa dengar nih gimana nih ya. Sudah cukup. Ya kasih terus ya tepuk tangan ya Pak Menteri Kesehatan dulu ya. Baik, tadi kita membahas masalah rukun Islam ya. Yang pertama apa? Syahadat ya. Yang kedua sholat ya. Jadi sholat itu apa sih kira-kira sholat itu maksudnya? Pernah ngobrol sama orang tua yang sering kan? Nah, jadi sebenarnya sholat itu cara kita ngobrol dengan Allah. Kita minta kepada Allah, minta dikasih apa tuh? Ditunjukkan jalan yang lurus, ya kan situ kan mengucapkan rasa syukur kepada Allah ya. Jadi sholat itu seperti itu ya. Nah, sholat wajib ada berapa kali dalam sehari? 5 ya. Siapa yang tahu? Coba apa aja sholat? Sholat apa? Sholat wajib apa aja? Sholat di waktu-waktunya apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya bisa ya, oke ya. Terus selain sholat itu sholat apa lagi yang ada? Yang tahu? Siapa yang tahu? Sholat Qobliyah apa aja? Qobliyah subuh. Itu kapan dikerjain? Pas mau sholat subuh. Ada yang tahu nggak manfaatnya? Kalau itu sholat Qobliyah subuh buat apa? Lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi nanti pada saat kita meninggal di yaumil kiamat, misalnya kita nih di dunia amalan kita kurang, jadi nanti Allah tambah dari situ. Jadi bayangin kalau amalannya mendapatkan pahala lebih apa tuh baik daripada bumi dan sisinya ya. Berarti kan gede ya kan, rumahnya kan kecil. Nah itu ya. Terus sholat apa lagi? Sholat tobat kapan dikerjain? Ketika berbuat dosa. Jadi pada saat kita berbuat dosa, ingat bahwa itu dosa, baru kita sholat taubat. Berapa rakaat tuh? 2 rakaat ya. Baik. Itu siapa yang pernah ngerjain? Ada belum? Ada ya? Hah? Mbak ada? Enggak? Jadi kalau ada sholat taubat itu berarti kan kita kalau tahu berbuat salah kita perbaiki ya. Terus sholat apa lagi yang ada? Hah? Sholat apa? Sholat 2. Sholat 2 kapan dikerjain? Waktu 2. Yang paling baik kapan waktunya? Sholat 2. Hah? Kan ada waktu yang biasa, ada yang baik, ada yang paling baik. Nah kira-kira kalau sholat 2 yang baik kapan? Ada yang tahu nggak?
Hah? Gimana? Menjelang sholat zuhur ya, berapa belas menit dari sholat zuhur. Nah jadi itulah sholat itu harus kita kerjakan, karena pada saat itulah kita memohon kepada Allah, kita berkomunikasi kepada Allah, biar ditunjukin jalan yang lurus, terus Allah kasih kita kasih sayang. Jadi manfaatnya seperti itu. Dan nanti tinggal anak-anak pelajarin lagi ya, sholat apa dikerjain kalau memang ada waktu belajar, kalau nggak dikerjain nanti nggak terbiasa. Mungkin cuma itu ya dari Bapak ya terkait masalah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih ya. Tadi sudah disampaikan oleh kata kita yang pertama rukun Islam. Ya. Yang pertama itu apa yang pertama? Syahadat. Kedua? Sholat. Ketiga? Zakat. Ada berapa zakat? Zakat fitrah. Apa? Zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah? Zakat mal. Apa zakat fitrah itu? Yang pas ini zakat yang ini sebelum lebaran ya. Zakat fitrah dikeluarkan pada waktu sebelum lebaran. Setelah kita puasa di waktu Idul Fitri. Zakat mal, apa zakat mal? Ayo. Sebentar teman-teman dapat zakat mal. Kakak tahu nggak apa zakat mal? Mas? Sebagian harta membersihkan Zakat mal yaitu zakat untuk membersihkan harta kita sesuai haul shop. Berapa besoknya? Sesuai emas dan berupa 80,8 dan selama 1 tahun. Kalau zakat fitrah itu bulan untuk apa itu? untuk membersihkan diri dari dosa Apa itu? Untuk membersihkan diri. Kalau mal untuk membersihkan harta. Kalau zakat fitrah itu dilakukan setahun sekali, yaitu pada hari menjelang Idul Fitri atau setelah puasa Ramadan. Boleh membayar zakat fitrah sebelum Idul Fitri atau Ramadan berwaktu boleh. Kalau zakat mal itu dikeluarkan sesuai dengan nisab haul batasnya. Kira-kira kita punya tabungan ya di bank berupa jumlahnya 1 juta. Iya, 1 juta itu sudah melebihi nisab selama 1 tahun. Berapa persen dikeluarinnya? Dua setengah Persen. itu hitungannya 1 tahun. Kalau zakat fitrah itu banyak sih, ada zakat perkebunan, zakat tanaman, zakat peternakan. Kalau zakat pertanian apa yang dikeluarkan? Apa misalnya?
pertanian. Pertanian zakat yang berupa makanan pokok. Makanan pokok ya, contohnya Beras, beras, terus gandum, jadi nggak ada gandum nggak gandum? Ada nggak gandum nggak gandum? Nggak ada ya. Gandum. Terus zakat perkebunan apa tuh? Misalnya, sayuran, sayuran, perkebunan. Ada di perkebunan. Perkebunan, Kayak anggur, anggur, jambu, anggur, jeruk. Biasanya kalau zakat perkebunan itu dikeluarkan waktu kita panen. Itu panen. Kalau kita beras atau gabah, kalau kita sedang panen itu nisabnya kurang lebih seminggu. berapa? 800 beratnya banyak panennya 800 kilo kita. 800,40 kilo. Kita wajib mengeluarkan zakat panen kita itu berupa gabah. Kalau zakat peternakan kayak kita sini nggak ada ya, kita nggak ada, ada kambing, sapi, kebo, itu kan. Bila sapi, bila jumlahnya ada 8, itu udah wajib kita keluarkan untuk zakat. Itu supaya apa? Supaya harta kita bersih. Marilah kita wajib mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal. Zakat fitrah itu untuk menyucikan hati kita, kalau zakat mal untuk membersihkan harta kita. Mungkin hanya itu selanjutnya diucapkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih semangat kan? Masih. Ada yang udah ngantuk ini. Semangat. Nah, berikutnya tadi kan sudah dibahas sama rekan-rekan Bapak ya. Sama Pak Yanto terakhir tadi ngomongin masalah zakat. Ya. Sekarang kita belajar tentang puasa. Ada tahu nggak? Puasa. Apa itu puasa? Puasa itu menahan diri dari hawa nafsu. Siapa tadi yang jawab? Oke, pinter. Apalagi puasa itu menahan haus dan ada puasa ada berapa sih puasa itu? Ada macam ada Ya, ada berapa macam puasa? Yang kita kenal ada puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, puasa wajib. Nah, kalau puasa wajib siapa? Ada tahu? Di bulan apa? Bulan Ramadan. Kalau puasa sunnahnya? ini Kamis. Puasa Kamis, puasa Daud. Siapa yang pernah berpuasa Senin Kamis? Hampir semuanya ya, Dadu ya? Hampir semuanya ya? Terus siapa yang puasa wajibnya selalu selesai? Apa sih ini mana puasa sebenarnya Adik? Puasa itu untuk apa? Menahan diri dari hawa nafsu. Jadi untuk menahan Uji sabaran. ya, untuk menahan kesabaran ya, untuk apa namanya belajar ya, menahan belajar bersabar ya.
Ya, adik. Kalau puasa bulan Ramadan itu puasa apa? Puasa wajib. Iya. Puasa wajib. Terus ada lagi puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Tapi tahu nggak adik-adik doanya puasa? Doa sebelum puasa. Coba kita bareng-bareng baca deh. Doa sebelum puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Nah tadi setelah puasa selesai, tadi ada temen bapak tuh yang mengajarkan tentang apa? Zakat. Nah setelah puasa selesai 1 bulan penuh lamanya, kita diwajibkan untuk membayar zakat, untuk membersihkan diri kita, ya. Jadi kita sudah puasa 1 bulan, kita menjelang Idul Fitri, malamnya kita wajib membayar zakat. Bayar zakat. Nah, jadi kita puasa, kita bersihkan, dan begitu Idul Fitri kita jadi kembali lagi. Saya rasa itu aja adik ya. Nanti kita bisa lanjutkan dengan rekan saya nanti tentang masalah haji. Tadi yang pertama kan puasa sudah apa tadi? Sholat sudah, ya kan? Zakat sudah, puasa. Nah sekarang rekan kita yang mau menyampaikan tentang haji. Ya, saya rasa itu aja adik ya. Dari saya, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampailah kepada rukun Islam yang terakhir, yaitu haji. Haji. Apa sih yang kalian ketahui tentang haji itu apa? Kira-kira? Secara singkat aja, apa? Haji itu apa? Mengunjungi ibadah ke Baitullah. Apalagi? Ada lagi nggak? Boleh, melempar jumroh itu bagian dari haji, boleh. Apalagi? Dari Bukit Syam sampai Marwah. Jadi intinya ibadah haji itu adalah ibadah yang paling seru. Ibadah haji itu ibadah yang paling menarik. Kita jalan-jalan, kita melihat situs-situs, kita melihat bangunan-bangunan, kita bisa lihat Ka'bah, kita bisa jalan-jalan minum air zam-zam dan segala macam. Cuma nih, ibadah yang paling menarik justru ibadah yang paling berat, ibadah yang paling sulit. Kenapa Allah naruh ibadah haji di terakhir? Adalah ibadah yang paling berat, ibadah yang paling sulit. Makanya adalah wal haji man istata'a ilaihi sabila. Haji itu hanya untuk orang yang mampu. Mampu apanya? Mampu uangnya pertama. Yang kedua mampu apanya? Mampu fisik. Fisik harus sehat, harus kuat, harus bugar. Kemudian bisa. Yang ketiga mampu apa? Mental. Mentalnya harus juga. Percuma kalau kita banyak duit, tapi kita belum dipanggil sama Allah di buat haji, nggak bakal mau. Sebaliknya, kalau misalkan kita nggak ada duit, tapi tiba-tiba banyak kan orang yang kasusnya tiba-tiba dapat haji gratis, kalau nggak umroh gratis, padahal secara finansial mereka tuh nggak punya, tapi dipanggil oleh Allah. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang paling seru, plus ibadah yang paling menarik, karena kita jalan-jalan, tapi ibadah yang paling capek juga, capek fisik kita, capek finansialnya, duitnya juga capek, mentalnya juga. Makanya ibadah yang paling harus kita persiapkan matang-matang adalah ibadah haji. Ibadah haji. Karena kita nggak mungkin kalau misalkan sholat nih, sholat kita sehari berapa? 5 kali. Puasa kita sebulan sekali 30 hari. Zakat juga tiap tahun. Kalau ibadah haji, nggak semua orang bisa ibadah haji, nggak semua orang bisa pergi ke Mekah.
dan semua orang mendapatkan panggilan Allah. Jadi ketika kita misalkan mudah-mudahan ini anak-anak soleh dan anak-anak soleh nantinya masa depannya bisa pergi haji sama pergi umroh. Amin. Nah, kalau kita dipanggil sama Allah ibadah haji, kita dipanggil sama Allah ibadah umroh ke Mekah, ke Madinah. Nah, kita harus persiapkan diri kita harus persiapkan mental kita harus persiapkan apa? Akhlak kita. Jadi pas kita di rumah pengen pergi ke Mekah atau ke Madinah, nah kita harus persiapkan nih supaya jaga sopan santunnya, jaga akhlaknya, jaga adabnya, jaga ucapannya, jaga tingkah lakunya. Karena Mekah dan Madinah itu kan haramain, tanah haram. Yang namanya tanah haram, tanah yang suci. Nggak boleh kita melangkah ke tanah yang suci, tapi diri kita dengan keadaan yang kotor, yang nggak sopan, dan yang nggak berakhlakul karimah. Jadi ibadah yang paling terakhir di rukun Islam adalah ibadah haji. Dari semua ibadah di rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu harus kita imanin, harus kita laksanain, dan harus kita menjadikan teladan buat kita. Supaya apa? Tadi kan kita bahas di ruangan sebelumnya rukun iman. Nah, yang pertama adalah rukun Islam, supaya kita menjadi akhlakul karimah pribadi yang benar-benar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan taat kepada malaikat bisa. Nah, supaya menjadi insanul kamil, insan yang benar-benar sempurna, mempunyai ilmu dan mempunyai akhlak yang baik. Nah, mungkin kesimpulannya adalah kita harus mengimani, kita harus melaksanakan semua rukun Islam maupun rukun iman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang soleh, menjadi orang yang solehah. Mungkin sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan dan rekan-rekan kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.